Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Julian Sina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali hari ini saya bisa hadir di kota Anda. Bisa men-sharingkan tentang pengalaman saya, tapi disclaimer Bapak Ibu, saya bukan maksud untuk menggurui Anda semua, tapi hanya saya men-sharingkan tentang pengalaman saya 10 tahun menjalankan bisnis ini. Latar belakang saya ketika saya mengenal bisnis ini adalah sebagai seorang mahasiswa, tapi sebelum itu saya pengen sekali mengapresiasi ya, kenapa akhirnya begitu banyak latar belakang dari semua distributor di Indonesia itu bisa menjadi orang sukses. Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari dokter, pengusaha, karyawan, bahkan ada yang dari orang yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Itu juga bisa menjadi orang sukses. Itu karena kita punya sebuah support system yang luar biasa. Dari berbagai macam latar belakang, ketika mengikuti apapun yang disediakan oleh support system kita, insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang sukses selanjutnya. Ya, support system itu adalah monoplos untuk One Vision. Ya. Nah, jadi One Vision ini adalah sebuah support system yang membimbing kita dari awal ketika kita bergabung sampai akhirnya kita bisa menjadi memiliki aset yang sangat besar sekali. Yang sudah diadopsi bahkan oleh beberapa negara saking luar biasanya. Ya, jadi support system kita juga sudah mendapatkan begitu banyak penghargaan menjadi salah satu support system terbaik di dunia. Ya. Nah, ini One Vision ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen sekali menjadi Gold Lion, Diamond, bahkan Director, tugas kita cuma satu, tinggal ikutin apapun kurikulum yang ada di One Vision. Nah, hari ini saya pengen membahas tentang bagaimana, apa tugas utama kita sebagai distributor untuk bisa memiliki aset di bisnis ini. Nah, yang paling menarik adalah bisnis ini itu sebenarnya tidak perlu sesuatu yang ribet Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda semua berharap ketika saya datang ke kota Anda, wah Pak, apa nih kira-kira cara yang terbaik untuk kita bisa besarkan bisnis ini? Ya, bagaimana pola terbaik Pak? Nah, padahal sebenarnya back to basic Bapak Ibu. Kembali lagi ke 773. 7 langkah, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar. Ya, jadi oleh karena itu saya akan membahas, mengupas tuntas tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk memiliki aset yang bisa diwariskan suatu saat nanti melalui bisnis ini. Ya, nah One Vision mempunyai salah satu program yang namanya 7 langkah Bapak Ibu ya. 7 langkah ini sebenarnya ini adalah langkah-langkah sederhana. Karena yang saya yakini adalah kesuksesan yang besar itu tidak tercipta dari suatu tindakan yang besar. Tapi kesuksesan yang besar itu tercipta dari langkah-langkah dasar yang selalu kita ulangi terus Bapak Ibu. Nah jadi jangan menjadi distributor yang terlalu pintar. Kebanyakan yang saya lihat hari ini banyak distributor yang wah terlalu pintar menganalisa. Akhirnya dia berpikir lebih banyak daripada profesor dan bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Ya, nah sebenarnya untuk kita ingin punya bisnis yang besar, pengen punya aset yang bisa diwariskan, tugas kita cuma satu, tinggal lakukan 7 langkah Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan bahas sedikit. Ya, langkah yang pertama adalah impian dan sikap. Nah ini adalah langkah yang paling penting. Ini adalah langkah bahan bakar Bapak Ibu. Jadi tanpa impian dan sikap, mau mesin kita sebagus apapun, kalau misalkan tidak ada bahan bakarnya, kita juga nggak akan kemana-mana. Bahkan survei mengatakan bahwa kesuksesan seseorang 95%-nya itu dipengaruhi dari impian dan sikap. Nah namun untuk kali ini saya tidak akan membahas cukup banyak, karena Anda bisa mendengarkan ya di CD pembicaranya juga salah satu distributor terbesar ya, yaitu Pak Luis Tendean. Di situ Anda akan belajar tentang apa itu pentingnya impian dan bagaimana kita memiliki sikap yang positif Bapak Ibu ya. Nah lalu langkah yang kedua itu adalah pakai produk Bapak Ibu.
Ini memang basic, tapi ketika kita ingin menjadi business owner, kita harus pakai produknya. Dan ketika kita sudah pakai produk, tingkat kepercayaan diri kita untuk mengajak orang bergabung di bisnis ini itu jadi jauh lebih meningkat Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sendiri juga sudah merasakan khasiat dari produknya. Jadi jangan sampai ya kita memulai bisnis ini, kita presentasi orang baru tanpa kita mencoba dulu produknya sebelumnya. Jadi ibaratnya Anda mempromosikan sebuah film di bioskop. Anda bilang film ini bagus, tapi Anda sendiri belum nonton. Anda mempromosikan sebuah makanan enak di suatu restoran, tapi Anda sendiri belum mencoba makanannya. Kan itu aneh Bapak Ibu ya. Nah jadi pakai produk ini adalah salah satu langkah yang penting juga. Ya, lalu memang di bisnis ini juga ya kita perlu untuk merawat kesehatan kita Bapak Ibu. Dan produk kita itu produk terbaik ya. Dan sekali lagi saya tidak akan membahas panjang mengenai ini. Lalu lanjut langkah ketiga. Nah langkah ketiga itu adalah buat daftar nama ya. Buat daftar nama ini adalah salah satu langkah yang penting juga Bapak Ibu. Jadi daftar nama ini ibaratkan kita pengen membuat sebuah kue ya. Tentunya kita harus mengumpulkan telur, tepung terigu, bahan-bahan dan lain-lain. Nah sama, ketika kita pengen memulai bisnis, bahan bakunya adalah daftar nama. Saya ketemu sama begitu banyak orang yang mereka mau memulai bisnis tapi mereka tidak punya daftar nama. Akhirnya mereka kesulitan sendiri untuk jalankan bisnis ini. Jadi daftar nama ini juga salah satu poin penting. Nah gimana caranya kita terus menambah daftar nama itu dengan cara prospecting Bapak Ibu. Ya, dan daftar nama ini memang nggak boleh dipilih-pilih. Jadi siapapun kita tulis karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa jadi bintang 8 kita. Ya. Nah lalu selanjutnya di poin keempat atau di langkah keempat ini adalah buat janji temu. Dari poin pertama sampai poin ketiga ini kita tidak berurusan atau tidak bersinggungan dengan orang lain. Nah mulai di langkah yang keempat ini biasanya distributor mulai banyak mikir. Kenapa? Karena kita mulai berinteraksi dengan orang lain. Kita buat janji temu. Ya. Nah pada saat buat janji temu ini indikator keberhasilannya sebenarnya sederhana. Yaitu kita berhasil membuat janji untuk ketemu dengan orang itu. Ya. Nah banyak orang yang salah kaprah ketika buat janji itu mereka sekaligus mempresentasi, sekaligus menjelaskan bisnis ini. Salah Bapak Ibu. Jadi buat janji itu adalah kita cukup untuk sekedar janjian. Seperti halnya kita janjian dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan pacar kita janjian mau nonton jam sekian, ya udah ketemu di situ, janjian jam segitu, udah sesederhana itu. Nah begitu pula dengan ketika kita buat janji untuk menjelaskan bisnis ini. Ya, tapi sekali lagi jangan pernah sekali-sekali untuk menjelaskan bisnis ini di saat kita buat janji. Karena mereka tidak mendapatkan informasi secara full tentang bisnis ini. Ya, jadi cukup untuk hanya sekedar kita buat janji dengan orang tersebut. Ya. Nah lalu yang kelima itu presentasi. Jadi setelah kita buat janji, kita sudah punya waktunya untuk ketemu, lokasinya di mana. Nah baru di sini kita untuk menjelaskan bisnis ini ya, presentasi. Nah di poin inilah saya akan sedikit banyak untuk menjelaskan tentang poin presentasi. Namun sebelum saya jelaskan presentasi, saya pengen bertanya kepada Anda semua. Ya. Kesuksesan sebuah bisnis itu bukan tercipta dari satu produknya. Ya. Jadi produk bagus atau enggak itu tidak menentukan bisnis itu sukses atau enggak. Tapi bisnis itu sukses atau enggak itu ditentukan dari aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari. Contoh misalkan ya. Kalau misalkan kita jadi dokter, kita dikatakan dokter ketika kita periksa pasien, betul? Nah pertanyaannya adalah ketika dokter sudah tidak memeriksa pasien, apakah dokter itu bisa disebut dokter? Ya, mungkin sudah enggak karena sudah pensiun. Ya. Arsitek misalkan. Tugas arsitek adalah merancang dan menggambar. Nah, jika arsitek sudah tidak merancang, artinya dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang arsitek. Begitu pula dengan pedagang. Kegiatannya adalah berdagang atau berjualan. Jadi kalau misalkan si pedagang ini sudah tidak jualan, artinya dia juga sudah tidak bisa disebut sebagai seorang pedagang. Nah begitu juga dengan distributor
MLM. Kalau misalkan kita ingin disebut sebagai distributor MLM, artinya ada aktivitas rutin yang harus kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Yaitu apa? Presentasi. Jadi kalau misalkan kita hari ini mengaku sebagai distributor MLM, tapi kita tidak melakukan presentasi, artinya kita tidak atau kita bukan sebagai distributor MLM. Nah, jadi memang penentu kesuksesan di dalam suatu bidang itu ada dalam aktivitas hariannya, aktivitas rutinnya. Ya termasuk ketika kita menjalankan distributor MLM. Jadi presentasi ini penting. Presentasi itu bisa disebut sebagai jantung, ya, bisa disebut sebagai jantungnya di bisnis ini. Kalau misalkan jantungnya sudah tidak berdetak, artinya bisnis ini pun mati, Bapak Ibu. Ya, makanya One Vision juga membuat syarat-syarat presentasi. Ya, silver planner, gold planner, ya. Itu untuk biar kitanya terus bergerak, kitanya terus presentasi. Karena kesuksesan kita di MLM itu tergantung dari kegiatan kita presentasi atau enggak. Hari ini saya melihat begitu banyak distributor yang mengeluh. Bisnisnya lagi turun, bisnisnya stuck. Saya bilang, ketika bisnis kita turun, kitanya ngapain? Apakah kita banyaknya merenung, kita banyaknya mengeluh, atau kita banyaknya bergerak? Ya, jadi One Vision pun menghargai orang-orang yang bergerak. Walaupun mungkin ketika bergerak belum menghasilkan hasil. Tapi karena kami yakin orang-orang yang bergerak itu selalu menghasilkan hasil-hasil yang besar. Ya, jadi hari ini saya nggak peduli bisnis Anda seperti apa. Tugas kita cuma satu, tugas kita harus terus bergerak, terus presentasi, terus sebarkan informasi bisnis ini, tebar keberkahannya. Insya Allah kita juga akan menjadi diamond-diamond berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, tugas distributor itu apa sih Bapak Ibu? Ya, tugas utama distributor itu apa? Tugas utamanya adalah presentasi. Karena gini, banyak orang yang akhirnya mindsetnya salah. Mereka berpikir bahwa tugas saya itu jualan Pak. Kalau misalkan saya jualan saya dapat uang. Ya mungkin memang ya silahkan gitu ya. Silahkan aja Anda sebagai distributor, Anda mau berjualan tanpa presentasi silahkan. Tapi kalau misalkan tujuan Anda adalah bangun aset di bisnis ini, presentasi adalah hal yang wajib. Anda harus melakukan presentasi di setiap aktivitas Anda. Karena kalau misalkan Anda hanya sekedar jualan, ya Anda tidak sedang membangun aset di bisnis ini. Ya, Anda tidak membangun super team di bisnis ini. Anda tidak membangun jaringan yang besar di bisnis ini. Jadi pintu gerbang untuk punya jaringan yang besar itu adalah presentasi. Nah, banyak orang yang akhirnya takut Bapak Ibu. Aduh, presentasi harus lengkap, harus detil, harus gimana. Enggak Bapak Ibu, presentasi itu simpelnya adalah cerita. Seperti halnya Anda menceritakan ada sebuah film bagus di bioskop. Anda ceritain aja. Akhirnya ketika teman Anda yang Anda ceritakan mengenai film itu, terus nonton bioskop itu, nonton film itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dibayar nggak sama si bioskopnya? Enggak Bapak Ibu. Nah sesimpel itu sebenarnya, sesederhana itu. Anda tinggal ceritain. Anda cerita tentang bisnis ini, ya kan? Anda cerita tentang produknya, Anda cerita tentang komunitasnya, Anda cerita tentang kegiatan sehari-harinya, Anda cerita tentang perusahaannya, Anda cerita aja. Ya, Anda cerita aja. Dan tujuan presentasi adalah sekedar menginformasikan peluang usaha ini, bukan untuk menjoinkan orang. Nah, banyak orang yang salah pengertian Bapak Ibu. Jadi dia presentasi tujuannya adalah biar orang itu join. Enggak, tujuan kita presentasi adalah sharing informasi, udah. Tidak ada kewajiban kita untuk menjoinkan orang. Nah makanya kenapa banyak distributor yang akhirnya hari ini menjadi distributor yang depresi. Yang akhirnya merasa tertekan. Karena mereka berperilaku seperti Tuhan. Jadi mereka mendikte hasil. Ya. Nah yang harus kita sadari adalah ada ranah-ranah yang bisa kita kontrol, ada ranah-ranah yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya ketika kita presentasi, apakah orang itu bergabung atau enggak, ya itu bukan ranah kita, itu ranah Tuhan. Ya. Jadi tugas kita adalah tinggal memperbanyak presentasinya. Biar Allah atau Tuhan yang memberikan hasil mana orang yang memang mau bergabung atau tidak di bisnis ini. Ya. Jadi sesederhana itu, presentasi adalah cerita. Ya. Tinggal cerita aja, nggak perlu ada beban.
ya. Jadi jangan sampai kita mempersulit lah presentasi ini. Harus sempurna dulu, ya kan? Harus bagus dulu, harus rapi dulu. Enggak. Ya. Kuantitas selalu mengalahkan kualitas. Misalkan ya, upline Anda namanya Pak Budi, ya kan? Nah, ketika Anda melihat Pak Budi ini presentasinya, wah begitu lancar, begitu luar biasa, begitu bagus sekali presentasinya. Anda terkesima ketika melihat presentasi dari Pak Budi. Ketika besoknya Pak Budi presentasi lagi, ternyata yang dikatakan itu sama seperti yang kemarin. Begitu terus, nah ternyata Anda tersadar bahwa Pak Budi ini bisa berbicara lancar, presentasi lancar karena selalu mengulang kalimat yang sama. Jadi kalau misalkan Anda hari ini baru bergabung di bisnis network marketing, lalu Anda juga presentasi mungkin terbata-bata, Anda presentasi belum lancar, tenang. Tugas kita adalah terus mengulang, terus mengulang, terus mengulang. Kali pertama Anda presentasi, jelas berbeda kualitasnya dengan kali ke-20 Anda presentasi. Ya, jelas Anda akan jauh lebih lancar ketika Anda sudah berulang-ulang presentasi, menjelaskan hal yang sama, menggunakan kalimat yang sama, menggunakan kata-kata yang sama. Ya, jadi tugas kita adalah mengulang terus, mengulang terus. Ya, urusan join atau tidak join itu bukan ada di kendali kita. Ya, itu ya kita tidak bisa membuat semua orang bergabung di bisnis ini. Tapi kita bisa presentasi ke lebih banyak orang. Ya, ibaratkan seperti melempar dadu Bapak Ibu ya. Atau misalkan analogi yang sangat sederhana adalah ada seorang nenek-nenek misalkan. Ada seorang nenek-nenek usianya 60 tahun. Ya, usianya 60 tahun. Terus jarak 100 meter dari si nenek itu ada sebuah botol. Ada sebuah botol. Nah lalu si nenek itu diberikan sebuah pistol. Diberikan sebuah pistol. Nah yang perlu dilakukan si nenek adalah menembak pistol itu tepat ke botol yang ada di 100 meter di hadapan si nenek. Kira-kira ya menurut Bapak Ibu, nenek itu bisa nggak nembak tepat kena botol di depan tersebut? Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa akan sulit. Tapi kalau misalkan ternyata pistol yang ada di tangan nenek itu pelurunya unlimited tanpa batas, ya. Jadi bisa nembak ratusan kali, ribuan kali, nggak pernah habis. Kira-kira ada nggak satu kesempatan peluru yang kena botolnya? Saya yakin mungkin akan pasti kena, ya. Begitu juga dengan presentasi. Tugas kita presentasi itu unlimited Bapak Ibu. Kita bisa presentasi berapa kali pun. Kita mau presentasi 10 kali, 100 kali, 1000 kali, silahkan. Tapi dari sekian banyak presentasi kita, masa iya sih kita nggak ketemu sama 4 orang yang tepat? Masa iya sih kita nggak ketemu sama 4 orang yang mau serius jalankan bisnis ini? Nah kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah jadi letak kendali kita itu ada di jumlah presentasi. Ya, karena yang harus kita fokuskan adalah goals kerjanya, bukan goals hasil. Karena banyak distributor yang selalu mendikte hasil, akhirnya ya mereka tertekan, jalankan bisnis ini. Kenapa ya saya kok 3 bulan jalankan bisnis ini, saya belum sukses. Ya mungkin karena kerja kita belum banyak. Ya, jadi kita nggak perlulah mendikte hasil. Contoh misalkan, apakah mungkin ada anak SMA baru kelas 1, baru 3 bulan dia sekolah, lalu dia protes sama sekolahnya. Bu guru, mana nih saya udah 3 bulan sekolah, mana kok saya belum dapat ijazah? Kan mungkin pasti akan diketawain sama teman-temannya. Ya, karena kita tahu, karena kita sadar bahwa untuk mendapatkan ijazah kita perlu 3 tahun dulu sekolah. Bukan hanya 3 tahun sekolah, tapi setiap hari kita juga harus masuk sekolah, kita harus belajar, kita harus ujian. Nah sama dengan bisnis ini. Jadi bukan lama Anda bergabung yang menentukan Anda sukses, tapi aktivitas harian Anda yang menentukan Anda bisa sukses di bisnis ini atau enggak. Jadi tugas kita adalah kita presentasi aja sebanyak-banyaknya, biarkan Allah, biarkan Tuhan yang akan menentukan kapan kita bisa sukses atau enggaknya. Ya. Nah, bicara soal presentasi tidak lepas dari 7 langkah sukses. Karena itu adalah satu kesatuan yang sudah dirancang One Vision untuk kita bisa bertumbuh di bisnis ini. Ya, saya ulangi lagi, saya flashback lagi, saya mengingatkan lagi. Jadi sebelum kita presentasi, yang perlu kita pahami adalah
kita harus kembali lagi ke langkah yang pertama, adalah impian dan sikap, ya. Jadi kita juga harus punya impian. Impian itu sekali lagi, itu seperti bahan bakar, presentasi adalah mesinnya. Mesin kita nggak akan pernah bergerak kalau misalkan tidak ada bahan bakar. Jadi impian kita juga harus kuat Bapak Ibu. Impian kita juga harus besar. Ketika kita punya impian yang kuat dan besar, insya Allah kita juga pasti akan terus-terusan presentasi. Mau itu ditolak ataupun enggak. Ya, jadi pembeda distributor yang dia terus bertahan sama yang enggak itu terletak dari impian. Ya, lalu pakai produk, terus kita juga harus bikin daftar nama. Ya, kita nggak akan mungkin bisa presentasi kalau misalkan tidak ada daftar nama. Ya, jadi daftar nama ini wajib. Bahkan di 7 kebiasaan, ya di 7 kebiasaan itu bukan hanya menuliskan daftar nama, tapi terus menambah daftar nama. Jadi ketika Anda daftar nama, Pak, saya daftar namanya sudah habis. Ya disitulah letak di mana Anda harus terus bertambah. Daftar nama Anda harus menambah, ya dengan cara prospecting. Nah oleh karena itu Anda juga harus mendengarkan CD prospecting. Itu bagus sekali ya yang dibawakan oleh Pak Ruli Wahyudi ya. Lalu setelah itu buat janji. Lalu presentasi, setelah presentasi, nah ini Anda juga harus melakukan follow up. Ini yang biasanya banyak dilakukan kesalahan-kesalahan distributor. Kenapa? Presentasinya udah banyak nih, ya kan? Udah kesana sini, wah presentasi di mana-mana. Tapi dia lupa untuk memfollow up, ya. Ibaratkan tabur tuai. Anda misalkan menanam, ya, itu seperti presentasi. Nah, follow up itu adalah menuainya, Bapak Ibu. Jadi Anda juga harus memfollow up, ya. Follow up ini bisa langsung setelah presentasi atau paling lama 2 sampai 3 hari setelah presentasi. Ya. Jadi Anda juga wajib memfollow up. Nah, lalu yang terakhir itu ada alat bantu, ya. Jadi semua presentasi Anda itu jelas akan sangat terbantu ketika Anda menggunakan alat bantu. Ya, ada banyak sekali alat bantu ya. Ya salah satunya adalah flipchart ya. Anda akan sangat mudah sekali presentasi menggunakan flipchart ya. Nah, kapan Bapak Ibu kita dikatakan presentasi oleh One Vision? Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Banyak orang yang presentasi itu hanya sekedar membahas soal bisnisnya. Ada juga orang yang presentasi hanya sekedar membahas soal produknya. Nah, One Vision dan para Diamond Director above sudah sepakat bahwa ketika kegiatan itu dikatakan presentasi, ketika sudah membahas 2 kunci, ya, yaitu kunci kesehatan dan kunci kesejahteraan. Bukan bahas salah satu kunci, ya. Karena yang harus kita pahami bahwa prospekan kita, orang baru yang kita presentasi, itu mungkin nggak tahu dia tertariknya di mana. Kalau misalkan kita hanya bahas soal bisnis, mungkin dia tertariknya adalah dari segi produknya. Begitu juga sebaliknya, kita bahasnya produk, ternyata dia tertariknya sama bisnis. Nah jadi alangkah baiknya adalah kita membahas soal keduanya ya. Keduanya, jadi bahas soal kesehatannya, lalu kita juga bahas soal kesejahteraannya, kita bahas juga bisnisnya, kita bahas juga uangnya, dua-duanya. Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah membahas dua-duanya, maka disitulah Anda dikatakan sudah melakukan yang namanya presentasi. Ya, nah tujuan presentasi itu sekali lagi, ya, itu hanya sekedar men-sharingkan info mengenai bisnis ini. Ya, karena banyak orang yang hanya tahu mengenai bisnis ini, itu hanya setengah-setengah dari sumber yang tidak jelas. Kalau misalkan kita nanya nih ke orang, udah tahu Tianxi belum? Mungkin sebagian besar orang, oh udah tahu bisnis MLM itu kan, yang jual-jualan obat itu kan. Jadi mereka hanya sekedar tahu informasinya setengah. Nah tugas kita presentasi adalah melengkapi informasi mereka. Karena sesuai pengalaman saya, ya banyak orang-orang yang akhirnya negatif sama bisnis ini karena mereka hanya mendapatkan informasinya setengah. Mereka nggak dapat informasinya secara full, termasuk saya. Saya adalah salah satu orang yang negatif sama bisnis network marketing. Ya, karena saya hanya tahunya setengah-setengah. Bahkan saya hanya tahu dari orang-orang yang sudah gagal menjalankan network marketing. Nah, makanya tugas kita itu adalah mempresentasikan, menjelaskan informasi secara benar tentang bisnis ini. Ya, bahkan saya pernah membaca di sebuah artikel, ya. Ada hukum 10-10-80. Nah, apa itu? Ada 10% yang 10% orang yang mungkin memang sudah tertarik sekali untuk bergabung di bisnis ini. Jadi kita mau presentasi asal-asalan, mau
upline-nya nggak bener ya, mau kita ngejelasinnya salah-salah, orang itu tetap mau join. Karena ya dia sudah tertarik dengan network marketing. Nah cuman perlu diingat, orang-orang seperti ini hanya 10% ya. Nah 10% yang lainnya itu adalah orang-orang yang mau kita turunin Pak Louis Tendean, mau Mr. Lee langsung datang ke rumahnya, itu juga dia pasti akan negatif ya. Jadi nah ini untuk orang-orang yang memang melankolis, yang baperan gitu ya. Ya kita harus sadar bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang yang mau kita pakai apapun gitu ya. Bahkan saya hari ini ya pakai mobil mewah saya presentasi teman saya. Ya tetap aja dia negatif, dia nolak. Ya, nah itu 10%. Nah cuman persentase yang terbesarnya 80% ini orang-orang yang perlu dijelaskan dan perlu di follow up. Ya. Saya punya salah satu leader God Lion. Ketika saya mengawali bisnis ini, jadi bukan hanya menolak, tapi dia juga menghina, sekaligus dia juga ngajakin teman-teman saya untuk ngejauhin saya. Ya, jadi ya luar biasa lah pokoknya. Dia bikin MLM anti MLM ya, untuk biar orang-orang ngejauhin saya. Nah, cuman saya tahu ya, walaupun dia negatif, ya tugas saya adalah memfollow up aja. Saya terus bangun hubungan, saya terus berikan bukti, ya kan. Dia nolak, saya berangkat ke Singapura, Malaysia, saya presentasi lagi, dia nolak, saya dapat motor Scoopy, saya presentasi lagi, dia tetap nolak, saya berangkat ke Cina, saya presentasi lagi, dia nolak, saya dapat mobil, sampai akhirnya dianya positif. Dan hari ini alhamdulillah menjadi seorang God Lion Bapak Ibu ya. Nah jadi presentasi dan follow up ini adalah sesuatu yang penting. Karena kita nggak akan pernah tahu mana orang yang positif dan mana orang yang negatif. Mana orang yang bertahan sampai bintang 8, mana orang yang 3-5 hari juga sudah nggak aktif lagi. Ya, jadi tugas kita presentasi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari presentasi? Ya kan? Jadi ada cukup banyak presentasi itu ya. Yang pertama presentasi yang sangat basic sekali itu adalah one on one. Ya, kita presentasi satu orang ya. One on one. Nah, ini adalah kegiatan kita presentasi sendiri. Ya, kita kegiatan presentasi sendiri. Jadi kita punya teman satu orang terus dia minta dijelasin, ya udah kita presentasi. Nah, itulah yang dikatakan one on one. Nah, yang kedua ada yang namanya home meeting ya. Home meeting ini adalah presentasi lebih dari 2 orang. Ya, 2 orang atau lebih. Jadi mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, nah itu dikatakan home meeting. Nah, ini jauh lebih efektif dan lebih disarankan oleh One Vision untuk melakukan home meeting daripada presentasi one on one. Coba Anda bayangkan, Anda misalkan pengen presentasi 10 orang. Ketika 10 orang itu dikumpulkan di satu tempat yang sama, di satu waktu yang sama, Anda hanya presentasi butuh waktu sekitar 1 jam. Anda bisa presentasi sekitar 10 orang. Tapi kalau misalkan Anda harus presentasi satu-satu one on one ke 10 orang, Anda memerlukan waktu 10 jam untuk bisa menjelaskan bisnis ini ke mereka semua. Ya, jadi jauh lebih efektif ketika kita melakukan yang namanya home meeting. Nah, seiring berjalannya waktu, ya home meeting ini juga banyak tipenya ya, bukan hanya home meeting, tapi ada juga cafe meeting, ya mungkin juga beberapa saya lihat juga hotel meeting, ya kan, atau balai desa meeting, ya garasi meeting, ya bisa dilakukan dimanapun, ya. Yang penting Anda bisa presentasi di 2 orang atau lebih, ya. Nah, lalu selanjutnya bisa juga didatangkan ke pertemuan OP, ya biasanya diselenggarakan 1 minggu sekali, ya di ruangan hotel, Nah, biasanya ini sudah ada tiket, ya atau berbayar. Dan biasanya ini presentasi resmi, ya di tempat yang lebih resmi, pakaiannya lebih resmi, ya kan, menggunakan tiket. Terus yang presentasi juga biasanya pihak ketiga, ada pembicaranya. Nah, ini juga sangat efektif Anda menggunakan OP ini. Tapi saran saya, pertemuan OP ini bisa digunakan untuk menjadi presentasi yang kedua, ya. Jadi sebelum Anda membawa prospek Anda ke OP, alangkah lebih baiknya memang sudah Anda presentasi dulu sebelumnya. Ya, presentasi singkat aja. Ya, Anda presentasi tentang produknya, Anda presentasi tentang marketing plan-nya, Anda presentasi tentang perusahaannya. Lalu setelah itu Anda datangkan ke OP. Nah, OP ini keunggulannya adalah ini bisa disebut sebagai showroom, ya, karena yang datang bukan hanya dari grup Anda. Ya, ada beberapa orang-orang yang sudah sukses
menjalankan misi Stiansi yang juga datang. Ya, ada di sesi impact. Nah, itu juga bisa menjadikan prospek Anda jadi lebih yakin lagi untuk bergabung di bisnis ini. Jadi saran saya, ya OP ini juga menjadi salah satu pertemuan wajib yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita hadirkan. Jadi setelah kita entah itu one on one, entah itu home meeting, ya memang ujung-ujungnya semuanya harus masuk ke OP. Ya. Nah, seiring pertumbuhannya teknologi, ya apalagi kemarin juga kita baru dilanda oleh pandemik, One Vision pun mengadakan yang namanya OP online. Nah, ini bisa jauh lebih fleksibel lagi sebenarnya. Karena apa? OP online ini itu bisa dilaksanakan dimanapun. Pembicaranya dengan guest speaker terbaik. Coba Anda bayangkan, misalkan Anda pengen belajar dari Pak Teddy Setiawan, Pekanbaru. Ya, Anda harus ke Pekanbaru dulu untuk bisa belajar dari beliau. Atau Anda undang ke kota Anda misalkan. Tapi dengan adanya OP online ini, Anda bisa belajar dengan semua guest speaker terbaik One Vision Indonesia dengan cara Anda mengikuti OP online ini. Ya, jadi ini juga bisa kita maksimalkan, kita juga bisa arahkan prospek kita untuk ikut OP online ini. Ya, biasanya melalui aplikasi Zoom atau YouTube. Ya. Nah, lalu ketika sudah dipresentasi, apa yang perlu dipelajari orang baru dari presentasi? Ya, sebagai orang baru disarankan di awal itu belajar edifikasi, ya, karena presentasi di awal itu pasti dibantu oleh upline, ya, entah itu one on one ataupun home meeting. Nah, jadi orang baru yang sudah dipresentasi itu perlu diajari tentang yang namanya edifikasi. Bahkan ya sekali lagi jangan mengambil konsultasi di atas panggung. Kalau saya orang baru itu lebih baik diajari edifikasi dulu sebelum presentasi. Ya, karena ya tadi orang baru itu lebih banyak mereka dibantu dulu sama upline mereka. Oleh karena itu kita harus ajarin mereka untuk edifikasi. Edifikasi ini perlunya untuk apa? Biar memberikan kekuatan kepada si pembicara, si upline. Karena upline Anda dengan prospek Anda itu nggak saling kenal. Nah, jadi perlu Anda berikan kekuatan upline Anda melalui edifikasi. Ya. Jadi jangan sampai juga nih ya, mungkin Anda bawa prospek Anda up level, ada dokter, ada pengusaha, ada manajer di sana. Sedangkan upline Anda itu adalah usianya di bawah Anda. Terus datangnya telat gitu kan, Anda malah marah-marahin. Wah, gimana sih? Kok telat? Ini lihat. Prospekan saya kan pada nungguin. Walaupun memang saat itu prospekan Anda adalah orang-orang penting. Tapi tetap edifikasi upline itu harus tetap dijaga. Ya, biar prospekan Anda atau orang-orang baru yang akan dijelaskan bisnis ini, dia menaruh respectnya kepada upline Anda dan mau mendengarkan. Ya, mau mendengarkan penjelasan bisnis ini dari upline Anda. Ya, jadi edifikasi ini memang pentingnya buat kita. Ya, pentingnya buat kita. Biar bisnis kita juga bisa jadi jauh lebih besar lagi karena pengaruh dari upline kita yang bisa membuat atau bisa menumbuhkan keyakinan lagi dari si prospekan kita, ya. Nah, gimana sih caranya mengedifikasi upline? Edifikasi terbaik itu adalah bukan hanya sekedar dari ucapan, tapi edifikasi terbaik itu harus melalui tindakan. Kalau misalkan upline Anda datang bantu Anda home meeting misalkan, ya. Anda harus siapkan tempat parkir untuk upline Anda. Anda harus siapkan tempat duduk untuk upline Anda. Bahkan kalau misalkan semua peserta home meeting itu hanya diberikan air putih, upline Anda harus diberikan teh. Ya, upline Anda datang, tasnya dibawain sama Anda. Ya, walaupun memang upline Anda juga bisa bawa tas sendiri, tapi Anda juga harus bisa Anda bawain. Itu adalah bentuk respect Anda kepada upline Anda. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya dibantu presentasi oleh upline? Buat janji terlebih dahulu dengan upline, ikuti jadwal kosong upline. Jadi jangan sampai kita yang ngikutin jadwalnya prospek. Ya, kita yang harus bikin dulu janji sama upline dulu, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jangan prospek ada jadwalnya kosong, baru upline ngikutin jadwalnya. Enggak, tapi harus upline-nya dulu. Upline-nya dulu yang jadwalnya kosong, ya, baru nanti pengundangnya itu mengikuti jadwal upline. Nah, kalau misalkan saya pribadi, ketika saya bantu domain saya home meeting atau presentasi, yang menjadi tujuan utama saya adalah bukan untuk orang itu bergabung,
Tapi tujuan utama saya ketika saya bantu downline saya, itu gimana caranya downline yang minta bantuan saya itu juga bisa melakukan presentasi atau home meeting ke depannya. Ya. Jadi saya melihat begitu banyak juga distributor yang mereka itu pengen seolah-olah tanda petiknya menjadi Superman, ya. Saya tahu ketika presentasi atau home meeting dilakukan oleh upline-nya, itu pasti hasilnya bisa jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi yang kita pengen adalah membangun sebuah aset, ya. Kita pengen membentuk leader-leader baru. Jadi tujuan kita bantu downline kita adalah gimana caranya biar downline kita juga bisa presentasi ataupun home meeting, ya. Nah, lalu apa saja yang perlu disiapkan untuk kita melaksanakan home meeting? Jadi siapkan home meeting itu secara sederhana, jangan berlebihan. Anda nggak perlu sewa tenda, Anda nggak perlu pasang kursi yang nggak perlu siapin konsumsi, nggak ya. Jadi sesederhana aja, kalau misalkan Anda di rumah ya tinggal siapkan ruangan kosong ya, atau misalkan ruang tamu Anda kursinya dikepinggir-pinggirkan gitu ya. Terus nggak perlu juga siapin konsumsi yang berlebihan gitu ya, cukup air putih aja. Dikhawatirkannya adalah ketika nanti ada downline Anda yang mau bergabung di bisnis ini, mereka menjadi khawatir kalau misalkan mau menjalankan bisnis ini, mereka harus menyiapkan seperti itu juga, ya. Duplikasinya yang akan sulit. Jadi siapkan home meeting ini secara sederhana, ya, secara sederhana. Nah, yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai ada anak kecil, hewan peliharaan, ya, ketika home meeting itu berlangsung, biar jadi jauh lebih kondusif, ya. Untuk pengen tahu lagi gimana caranya ini bisa ilmu ini seperti apa, ya, Anda wajib untuk datang ke development coaching atau mendengarkan Nepi dan starter pack, ya, karena di situ akan dijelaskan lebih detail bagaimana Anda bisa membangun home meeting, ya. Nah, buka home meeting juga dengan bahasa yang sederhana, singkat aja, ya, nggak perlu juga Anda sebagai pembuka terlalu panjang lebar Anda bukanya, ya. Ya cukup Anda sekedar salam, ya, Anda perkenalkan upline, edifikasi upline, ya, edifikasinya juga nggak perlu berlebihan, Anda nggak perlu bilang, wah upline saya ini orang yang paling ganteng di kota ini, ya, nggak perlu Bapak Ibu ya. Nggak perlu juga edifikasi hasil, ya, karena mungkin beberapa dari kita ada yang upline-nya masih bintang 5, masih bintang 6, mungkin secara hasil juga nggak terlalu besar atau misalkan prospekannya bahkan mungkin menggunakan kendaraan yang lebih bagus. Jadi kita cukup edifikasi upline kita bahwa beliau ini adalah orang yang berintegritas, beliau ini adalah orang yang sudah punya bisnis di mana-mana, ya, seperti itu kurang lebih. Nah, titik beratkan pada edifikasi pembicara serta hindari edifikasi berlebihan, ya. Terus di awal saran saya, apa yang mau kita ucapkan itu lebih baik dicatat dulu, ya, dan latihan dulu. Biar kiranya nggak kemana-mana ngomongnya, ya. Karena saya juga suka ketemu sama orang yang karena grogi, karena dianya gugup, akhirnya dia ngomongnya jadi kemana-mana, ya. Jadi lebih baik disarankan di awal, lebih baik dicatat apa yang mau diucapkan, ya. Nah, ini ada catatan pentingnya. Anda harus sudah bergabung dulu di bisnis ini dan sudah minum produk untuk kesaksian. Dan itu punya power ketika menjelaskan bisnis ini kepada prospek, ya. Anda bisa bayangkan, misalkan home meeting, sudah dijelaskan begitu luar biasa sama upline Anda. Terus pengundang Anda nanya kepada Anda, kamu udah bergabung belum? Nah, kalau misalkan Anda belum bergabung, ya, prospek Anda juga pasti akan jadi ragu untuk bergabung di bisnis ini. Jadi sebelum kita melakukan home meeting, Anda harus bergabung dulu, ya. Anda harus menjadi bronze, silver, gold, platinum, ya, bahkan Anda juga harus konsumsi juga produknya. Jadi ketika ada prospek Anda yang nanya kepada Anda bisa jelaskan, oh iya saya sudah bergabung di membership gold gitu. Saya juga sudah konsumsi produk ini dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi produk ini saya juga jadi lebih enakan dan lain-lain, ya. Jadi Anda juga harus sudah bergabung dan konsumsi produknya. Nah, bagaimana menduplikasikan presentasi dari orang yang sudah expert? Lakukan proses duplikasi dengan cara I do you see, I do you do, I see you do, ya. Nah, ini adalah proses penduplikasian yang saya lakukan ke grup saya, ya. Tadi sekali lagi bahwa ketika saya membantu tim saya untuk untuk home meeting, itu tujuan saya adalah bukan hanya sekedar membuat prospekan bergabung, tapi tujuan utama saya adalah bagaimana
downline saya yang minta bantuan saya home meeting, itu juga dia bisa melakukan home meeting ya. Dengan cara tadi, I do you see. Ya, saya lakuin, kamu lihat ya. Lalu home meeting yang kedua, I do you do. Saya ngelakuin tapi kamu juga ngelakuin. Nah, downline saya itu yang bawain sesi 1, nanti yang closingnya saya. Nah, home meeting yang ketiga, I see you do. Downline saya yang ngelakuin, saya ada di situ tapi saya cuma ngeliat, saya nggak ngomong apa-apa. Ya, nah dengan proses seperti inilah duplikasi berjalan. Ya, memang perlu perbanyak latihan. Ya, perlu perbanyak latihan. Kita bisa presentasi ke pasangan, kita bisa presentasi ke orang tua, kita bisa presentasi ke orang-orang terdekat dahulu, atau bahkan kita bisa presentasi di hadapan cermin. Ya, kita harus sering-sering melakukan latihan presentasi ini. Ya, karena sekali lagi kuantitas itu akan mengalahkan kualitas. Presentasi pertama Anda sudah pasti mungkin akan grogi ya. Tapi ketika Anda sudah presentasi 20 kali, 30 kali, secara kualitas pasti akan jauh berbeda dengan presentasi pertama Anda ya. Nah, lalu apa aja yang perlu disiapkan ketika presentasi? Yang pertama ya flip chart ya. Atau mungkin bisa juga laptop, tablet, atau handphone ya. Atau mungkin kertas ya. Jadi sebisa mungkin ada sesuatu yang bisa dilihat oleh prospek ya. Karena kita mungkin nggak tahu nih prospekan kita orang visual ya. Kalau orang visual itu perlu ada suatu gambar yang perlu dilihat ya. Lalu buku kesaksian produk ya. Biar apa? Biar ketika kita menjelaskan produk ada kekuatan di sana ya. Prospekan kita jadi tahu, oh ternyata produk ini bisa nyembuhin ini. Oh ternyata sudah banyak yang sembuh melalui produk kita gitu. Ya bisa juga kita bawa alat cek kesehatan ya jika kita melakukan kegiatan sellingnya offline. Ya, jadi prospekan Anda bisa langsung dicek kesehatan setelah dipresentasi. Biar dia juga bisa jadi semakin yakin. Oh ternyata jalankan bisnis ini seperti ini. Ya. Atau bagi Anda yang online, Anda bisa juga nih nunjukin bukti transferan. Anda tinggal kasih lihat nih, saya jalankan bisnis ini melalui online. Nih alhamdulillah hari ini sudah ada transferan. Ya itu juga bisa membuat prospekan kita jadi semakin yakin untuk mau bergabung. Ya, nah. Terakhir ya untuk saya pribadi ya, kalau saya ketika saya melakukan presentasi ada 3 closing yang akhirnya saya tawarkan kepada prospekan saya. Yang pertama closing yang paling simple, yang paling sederhana dan yang paling dasar, yaitu meng-closing mereka untuk ikut jualan dulu, entah itu offline ataupun online. Jadi kita tarik komitmen, gimana tertarik nggak untuk ikut jualan? Nah itu yang pertama ya. Nah lalu ada tingkatan yang kedua, kita meng-closing tiket pertemuan ya. Jadi setelah kita presentasi, kita edifikasi pertemuan OP yang tadi saya jelaskan. Nah kita closing tiket pertemuan ya, tiket pertemuan terdekat. Nah lalu yang ketiga, kita juga bisa langsung meng-closing membership ya. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya sampai di closing tiket pertemuan aja ketika saya melakukan one on one ataupun home meeting. Nah, kapan kita bisa meng-closing membership-nya? Ketika dia sudah datang ke pertemuan. Ya, setelah dia datang pertemuan, baru kita follow up untuk dia bergabung menjadi membership. Ya, tapi sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung, ya, karena di setiap grup pasti punya budayanya masing-masing. Ketika apa yang saya sarankan berbeda dengan apa yang upline Anda sarankan, sudah jelas saran dari upline Anda lah yang paling terbaik, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah pemaparan saya tentang presentasi ya. Jadi presentasi ini adalah jantung. Kalau misalkan jantung ini berhenti, Anda akan tahu apa yang terjadi. Ya, betul. Bisnis ini akan mati. Jadi tugas kita adalah memastikan bahwa jantung ini terus berdetak. Kita pastikan kita terus presentasi, kita terus di lapangan agar bisnis kita bisa jauh lebih besar lagi. Ya, terakhir dari saya, ujung dari ilmu itu bukan hanya sekedar tahu, tapi ujung dari ilmu itu adalah tindakan. Jadi selamat presentasi, selamat ke lapangan, dan sampai jumpa di panggung-panggung God Planner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.